Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama, terkhusus sahabat Fatayat serta para pemirsa dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, ingin sharing kepada sahabat semua tanpa mengurangi rasa hormat saya, rasa cinta saya, hanya berniat berbagi tanpa ingin menggurui. Semoga kita semua mendapatkan ilmu-ilmu yang dapat bermanfaat untuk kita. Terkhusus di sini saya ingin menyampaikan atau sharing mengenai ilmu tentang menjalani kehidupan berumah tangga. Sahabat, seperti yang sudah kita ketahui, sholat yang hanya 5 waktu dalam 1 hari saja, puasa Ramadan yang hanya 1 bulan dalam 1 tahun saja, ilmunya, kajiannya, pembahasannya tidak pernah putus. Apakah lagi ilmu pengetahuan tentang berumah tangga, yang memang berumah tangga ini adalah sebagian atau separuh dari agama kita. Ibadahnya sepanjang masa, setiap waktu, dari mata kita terbuka hingga tertutup kembali, itu semua adalah ibadah. Bagaimana mungkin kita menjalaninya tanpa ilmu? Nah, di sini saya ingin berbagi kepada sahabat bahwasanya memang berumah tangga ini memang butuh sangat ilmu, karena banyak yang berumah tangga tanpa ilmu, dia hanya seperti orang buta, meraba-raba, benar atau salah dia tidak tahu, kemana dia harus melangkah ketika ada masalah, ya. Nah, seperti itu ketika kita mempersiapkannya sebelum kita menikah, itu akan menjadi lebih baik dalam menjalaninya. Nah, di sini sahabat, saya ingin share mengenai tata cara atau pengetahuan untuk mengenali cara seseorang menerima dan mengekspresikan cintanya kepada orang lain, terkhusus pasangannya. Nah, sini sahabat, ada tujuh cara kita mengenali cara seseorang merasa dicintai atau disayangi. Nah, di sini ada 7 bahasa kasih yang setiap orang memiliki 1 atau 2 yang dominan. Gak semua loh ya sahabat, gak 7-7-nya. Karena kalau 7-7-nya itu biasanya yang harus diperoleh oleh anak balita atau usia 5 tahun ke bawah. Semua bahasa kasih itu harus terpenuhi. Tapi kalau untuk yang sudah dewasa, 5 tahun ke atas atau 10 tahun ke atas, itu biasanya berdasarkan penelitian hanya 2 yang dominan, atau bahkan ada yang cuma 1. Nah, dari 7 bahasa kasih ini sahabat, ini adalah cara seseorang menerima dan mengekspresikan cintanya. Jadi dia akan sangat merasa dicintai dan disayangi ketika ada salah satu dari 7 bahasa kasih ini yang terpenuhi. Jadi nggak usah repot-repot sahabat, harus kita kasih semua, nggak perlu. Tapi kebanyakan dari kita, karena kultur budaya, kebiasaan orang tua kita di masa lalu, atau nasihat-nasihat orang tua kita dahulu sebelum kita menikah. Contoh, nak, nanti kalau kamu sudah punya pasangan hidup atau punya suami, jangan lupa layani makannya, minumnya, pakaiannya, ya. Hanya tentang pelayanan. Sementara tidak semua laki-laki memiliki bahasa kasih dengan cara dilayani. Nah, di sini saya akan kenalkan 7 bahasa kasih atau bahasa cinta, atau bahasa Inggrisnya lebih keren lagi, love language. Ya, love language seseorang itu berbeda-beda.
cara orang dicintai, cara seseorang disayangi itu berbeda-beda, tidak sama ya sahabat. Oke, akan saya jabarkan atau saya jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama ialah itu ada sentuhan fisik. Ya, seseorang akan merasa sangat dicintai atau sangat disayangi ketika ia disentuh atau apapun itu. Yang penting sentuhan fisik. Contoh seperti dibelai, seperti dielus-elus, seperti diraba atau dipeluk, atau tangannya selalu dipegang kemanapun dia pergi. Yang penting yang berhubungan dengan sentuhan fisik yang harus dipenuhi setiap hari, ya. Paling tidak saat 2 hari sekali pun nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai biarkan ia kosong, tidak pernah, atau bahkan kita tidak ingat, atau bahkan kita tidak tahu apa bahasa kasihnya. Nah, orang-orang yang bahasa kasihnya sentuhan fisik ini sahabat, kalau memang yang dominan adalah sentuhan fisik, sering-sering dia disentuh, maka ya, seseorang yang selalu mendapatkan bahasa kasih dari dirinya, relung jiwanya akan senantiasa terisi. Ya, berbeda, kita tidak tahu bahasa kasih pasangan kita, ya, lalu kita tidak tahu cara dia menerima cintanya, cara dia merasakan kasih sayang kita, lalu kita lakukan secara hanya menduga-duga. Oh, mungkin dia senang begini, mungkin dia senang digitukan. Enggak ya sahabat, kita harus tahu secara pasti apa yang memang menjadi kebutuhan pokoknya. Karena apa sahabat, ketika bahasa kasih itu tidak terpenuhi, akan ada yang namanya lumbung jiwa yang kosong, tidak terisi. Nah, sesuatu yang tidak terisi ini dia akan lapar atau haus, atau dia akan menjadi seseorang yang dahaga akan yang dia butuhkan. Dia harus mendapatkan itu, sementara kita tidak tahu kebutuhan jiwanya. Penting ya sahabat, ya. Jangan sampai yang mengisi lumbung jiwa, kebutuhan jiwa pasangan kita itu selain kita. Nanti kita yang rugi, ya kan? Nah, itu sentuhan fisik. Cukup sahabat. Ya, kita tidak perlu repot-repot melayani dia secara perfect. Karena bagi dia, mungkin yang bahasa kasihnya bukan pelayanan, ya. Tidak perlu dia dilayani, yang penting dia disentuh, ya. Dia dipeluk manja. Itu pun sudah cukup baginya. Gitu. Lalu yang kedua ada pujian. Ya, seseorang akan merasa sangat dicintai, sangat disayangi ketika dia dipuji, diberikan kata-kata indah, diberikan kata-kata romantis. Nah, ketika dia diberikan kata-kata pujian, kata-kata indah, kata-kata romantis, dia sangat-sangat merasa lumbung jiwanya terisi. Benar-benar merasa happy, benar-benar merasakan kasih sayang yang tulus, benar-benar merasakan kekosongannya itu benar-benar terisi. Contoh, salah satu pujiannya. Atau kalau dia suami kita, biasanya dia senang dengan pujian-pujian yang berbaur dengan pekerjaannya, atau pujian-pujian tentang pencapaian-pencapaiannya. Dengan panggilan sayang akan semakin romantis, ya. Karena kalau pasangan kita, suami atau istri, bahasa kasihnya pujian, kata-kata, dia akan sangat senang diberikan kata-kata yang romantis, kata-kata yang indah, ya. Lalu kita sampaikan dengan panggilan sayangnya, atau papa, atau ayah, atau abi, atau sayang. Sayang, aku benar-benar kagum dengan segala kerja kerasmu. Aku bersyukur mendapatkan suami yang begitu bertanggung jawab. Cukup dengan pujian yang sangat sederhana itu, dia akan merasakan sangat dicintai, sangat disayangi. Tidak perlu modal banyak untuk memberikan pujian-pujian itu.
Cukup dengan kata-kata sederhana, maka kekosongan jiwanya akan terisi, tercas atau dicas itu namanya ya. Setiap hari nggak apa-apa. Atau pasangan kita suka dengan bahasa kasih pujian kita, dari hal-hal kecil boleh, dari cara dia berpakaian. Sayang, kamu hari ini terlihat sangat rapi, contoh. Atau kalau wanita, kalau istri, sayang, kamu sangat terlihat cantik dengan busana ini atau dengan jilbab ini. Kalau laki-laki, boleh dipuji, sayang, kamu sangat begitu berwibawa dengan pakaian ini. Wow, itu sangat luar biasa. Dia akan sangat dicintai kalau memang bahasa kasihnya adalah pujian. Tapi kalau pasangan kita bahasa kasihnya bukan pujian, mau kita puji seperti apapun, jangan tersinggung tapi ya sahabat. Karena kalau pasangan kita bahasa kasihnya bukan pujian, kita puji, dia akan merasa geli, dia tidak suka, atau ih lebay deh kamu, ih aku nggak suka tuh yang berlebihan. Ada yang seperti itu ya. Tidak semua. Kita bisa identifikasi dengan melihat cara dia merespon apa yang kita berikan ya. Contoh satu lagi ya, yang di bahasa kasihnya bukan pujian. Sayang, kamu hari ini kelihatan ganteng deh dengan peci itu. Sayang, kamu hari ini kelihatan cantik sekali. Tapi ternyata dia tidak begitu merasa happy. Biasa aja. Yes, dengan respon yang seadanya dan tidak ada respon yang positif atau tidak ada respon atau reaksi yang terlihat begitu bahagia. Kita bisa melihat di sana, identifikasi, cara mengidentifikasi bahasa kasih pasangan kita. Ya. Itu kalau dia pujian. Tapi sahabat, kalau memang bahasa kasihnya pujian, selalu usahakan berikan setiap hari. Bahkan ya, minimalnya ya 2 hari sekali, 3 hari sekali nggak apa-apa. Tapi jangan dalam 1 minggu nggak diberikan sama sekali. Dia akan merasa ada sesuatu yang kosong. Dia akan merasa lumbung jiwanya tidak terisi. Dan segala sesuatu yang kosong, biasanya dia akan mencari isi. Dia akan mencari pemuas. Dan jangan sampai yang mengisi lumbung jiwa pasangan kita itu selain kita. Dan jangan sampai ya, yang membuat dia happy dengan pujian, dia happy dengan bahasa kasihnya, itu yang melakukan bukan kita. Catat ini ya, ini penting. Ketika kita tidak kenal love language atau bahasa cinta pasangan kita, ada orang lain yang lebih paham dengan apa yang dia butuhkan. Kita sudah menyumbang sesuatu hal yang mendatangkan hal yang negatif karena ketidaktahuan kita. Pahami sahabat, cari tahu apa kebutuhan jiwa pasangan kita. Banyak di luar sana yang belum mengenalinya. Oke sahabat, mungkin untuk kali ini saya baru akan sampaikan 2 bahasa kasih atau love language seseorang. Apa tadi? Sentuhan fisik dan pujian. Ya, nanti saya akan sampaikan secara bertahap. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.